Apa itu bentang alam? Bentang alam merupakan fitur alam yang ada di permukaan bumi dan merupakan bagian dari medan yang ada di sekitarnya. Bentang alam terbentuk karena kekuatan alam yang berbeda-beda, seperti air, angin, dan gerakan lempeng tektonik. Contoh bentang alam yaitu gunung, sawah, sungai, pantai, dan lain-lain. Bentang alam yang kita bahas hari ini yaitu dataran rendah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis ragam bentang alam yang ada di dataran rendah. Dataran rendah adalah bentang alam yang luas dan relatif datar. Dataran rendah terletak di ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut, atau yang sering disebut dengan MDPL. Ketinggian dataran rendah cenderung rata, sehingga memudahkan manusia dalam beraktivitas. Dataran rendah memiliki ketersediaan air yang cukup. Pada peta, dataran rendah biasanya ditunjukkan oleh warna hijau. Proses yang membentuk dataran rendah adalah 1. Erosi batu tanah melalui gerakan es dan air. 2. Aktivitas vulkanis saat lava mengalir di sebuah wilayah. Yang kedua yaitu mengidentifikasi profesi yang ada di dataran rendah. Mata pencaharian penduduk daerah dataran rendah antara lain sebagai petani, pedagang, peternak, pengusaha, pegawai kantor, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga yaitu tugas petani. Petani merupakan orang yang mengelola lahan pertanian. Tugas petani adalah menanam padi, buah-buahan, dan sayuran. Petani bercocok tanam di sawah atau di ladang. Di sawah untuk tanah yang basah, dan di ladang untuk tanah yang kering. Banyak sekali sawah yang terdapat di daerah pedesaan, karena udaranya yang sejuk dan banyak sumber air. Untuk membajak sawah, petani bisa menggunakan kerbau, atau sekarang bisa menggunakan alat yang bernama traktor. Petani biasanya membawa perlengkapan kecil saat bersawah, seperti caping untuk melindungi diri dari panas matahari, cangkul untuk menggali tanah, sabit atau parang untuk membersihkan rumput di sekitar sawah. Yang keempat, tanaman yang cocok untuk daerah dataran rendah. Apa saja sih tanaman yang cocok di daerah dataran rendah? Yang pertama ada padi. Padi merupakan jenis tumbuhan yang hanya bisa hidup di daerah dataran rendah saja. Padi bisa hidup hingga suhu mencapai 36 derajat Celcius. Namun, lebih baik jika hidup di suhu 30 derajat Celcius dengan curah hujan yang sedang. Yang kedua ada jagung. Jagung merupakan salah satu jenis tumbuhan tropis yang paling banyak ditanam, karena buahnya bisa dimanfaatkan untuk sumber pangan. Jagung bisa bertahan pada suhu yang tinggi dan ekstrim sekalipun. Yang ketiga ada pisang. Pisang merupakan tumbuhan yang bisa hidup sangat baik di dataran rendah. Tumbuhan ini berbuah sepanjang tahun, sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan. Pisang juga tumbuh dan berkembang biak dengan sangat cepat, lalu perawatannya juga mudah. Dan yang kelima yaitu cara menanam padi. Padi merupakan salah satu budidaya terpenting dalam kehidupan. Indonesia merupakan salah satu negara sebagai produsen padi terbesar. Karena padi merupakan makanan pokok masyarakat lokal Indonesia. Sedangkan orang yang bergerak dalam bidang pertanian adalah petani. Lalu, apa saja yang harus dilakukan petani sebelum menanam padi di sawah? Sawah yang akan ditanam biasanya harus dibajak, agar tanahnya tidak terlalu padat dan tidak lupa juga harus dialiri air. Setelah itu, taburkan benih atau tancapkan padi kecil di atas tanah yang sudah dibajak tadi. Biarkan agar padi tumbuh dan jangan lupa diberikan pupuk dan aliran air. Setelah beberapa bulan, padi tumbuh besar dan siap untuk dipanen. Panen padi akan diolah menjadi beras, agar bisa dijual untuk kebutuhan memakan nasi untuk setiap orang. Seiring dengan perkembangan zaman, petani memanfaatkan mesin untuk membantu meringankan pekerjaan agar terasa lebih cepat.